Assalamualaikum teman-teman, mohon maaf yang tadi belum selesai tapi salah pencet saya. Mohon maaf sekali salah pencet saya. Jadi saya coba untuk yang baru lagi ini dan saya akan melanjutkan untuk yang keenam. Yang keenam harus membuat grup bimbingan, entah itu grup WA, entah FB atau Telegram, itu harus buat. Karena selain kita bisa memberikan motivasi di grup, kita juga akan lebih mudah menjalin kedekatan sama mereka. Itu kita akan lebih mudah. Nah, jadi kita harus membuat grup bimbingan WA. Teman-teman yang sudah mempunyai member sekitar 4 atau 5 itu wajib punya grup WA. Biar membina jaringan itu akan semakin mudah. Kalau kita satu-satu itu kan akan menyita waktu toh. Tapi kalau kita punya grup, sekali kita memberikan info, mereka semua dapat. Nah, itu kita lebih enak. Bisa WA, FB. Terus lagi teman-teman usahakan ya, kalau teman-teman misalnya punya 6 kaki, misal loh ya, punya 6 kaki. Usahakan teman-teman itu per kaki itu punya distributor emas. Usahakan per kaki punya distributor emasnya. Jangan hanya yang distributor batu bata, usahakan. Walau hukum alam itu kan biasanya 100 member. 100 member itu akan jadi 10 mitra yang emas, itu sudah bagus sekali. Jadi usahakan per jaringan itu nggak boleh pamali. Jadi jalinlah kedekatan Anda sama downline Anda seperti saudara, seperti teman, seperti ya layaknya kita antara harusnya upline sama downline. Jadi jangan mengharap kita dihormati walaupun kita seorang upline. Nanti kalau kita punya pemikiran kayak gitu, seorang downline itu akan sungkan sama kita. Kalau mau konsultasi mereka itu sungkan, mereka nggak mau konsultasi sama kita, takut sama kita, terus lagi rikuh sama kita. Itu jadinya akan seperti itu, dan endingnya jaringan kita malah akan runtuh kalau mereka itu sungkan sama kita. Misalkan mereka punya keluhan, nggak mau konsultasi sama kita karena takut, karena sungkan, karena apa. Tapi kalau kita merangkul mereka, kita jalin kedekatan, kita sering tanya sama mereka. Misalkan kalau di WA ya, pasti kan ada story mitra-mitra kita. Ya seringlah kita komen. Misalkan mereka pas posting di WA itu apa, kita komen. FB-nya juga gitu. Kadang ya kita tanya kabarnya. Pokoknya dijalin kedekatan antara upline dan downline. Jangan sampai seorang upline itu punya pemikiran seorang bos, karena upline itu tidak menggaji kita, ya kan? Nggak boleh yang tanya. Kadang gini, mohon maaf teman-teman, sinyalnya lagi nggak bagus, wifi-nya agak error soalnya habis hujan. Nah, di sini kadang kan teman-teman itu banyak yang tanya cuma hal yang kecil yang ada di Google, bisa dilihat di Google. Nah, itu kita arahkan sama mereka. Misalkan, oh ini loh Mbak, ini ada di Google. Nanti kayak kalau saya jelaskan panjang lebar kayak gitu. Nanti kalau Mbak pengen tahu manfaat, contohnya Rosvi, ketik aja di Google Rosvi NASA, manfaat Rosvi NASA. Nah, nanti akan muncul kayak gitu, kita arahkan. Tapi nanti kalau tentang jaringan, tentang sistem, langsung ke saya aja. Nanti biar mereka semangat, biar mereka juga sambil belajar menguasai produk, juga biar mereka omsetnya juga akan naik. Mohon maaf ya bunda-bunda semua.
Macet Mbak, tidak ada suaranya. Yang 6 apa ya teman? Mohon maaf sinyalnya agak jelek. Yang keenam membuat grup bimbingan entah WA, FB, Telegram dan lain-lain. Ya, Mbak Neni. Terus lagi yang ketujuh, jalin kedekatan antara downline dan upline. Jangan sampai upline punya pemikiran harus dihormati layaknya seorang bos. Itu jangan sampai. Nah, berhubung tips saya hanya sampai 7 ini, nah berarti materi untuk, mohon maaf teman-teman, wifi-nya agak error. Ini sudah jelas belum ya teman-teman ya? Mohon maaf sekali. Mohon maaf sinyalnya tidak bersahabat, hujan dari siang. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Nggih, mohon maaf tadi memang kesalahan saya. Yang pertama tadi harusnya di apa itu? Diklik yang silang, tapi saya kliknya yang selesai, jadi selesai. Nah, ini tadi sudah saya sharekan untuk yang 7 tips dari saya. Nah, ini kan sudah habis untuk materi malam ini. Nah, ini saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Misalkan ada yang kurang difahami, mungkin karena apa ya, public speaking saya belum terlalu bagus, masih belepotan, masih nggak karu-karuan. Tapi kita sama-sama belajar biar lebih baik lagi. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Sudah jelas, alhamdulillah Mbak Lila. Jelas Mbak, alhamdulillah jelas. Lanjut Mbak. Alhamdulillah untuk materi sudah sampai 7. Nah, itu berarti kan sudah selesai. Ini waktunya untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Misal ada yang kurang dimengerti. Sekarang sudah nomor berapa ya untuk tips-tips menuju stokis? Sudah selesai Mbak, sudah 7. Alhamdulillah bisa masuk, jelas banget. Selalu memberikan reward untuk mitra-mitra, jelas Mbak. Alhamdulillah teman-teman, jelas. Sama-sama Mbak Murni, semoga berkah untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk tips terakhir yaitu jalin kedekatan antara downline dan upline. Kita sebagai upline jangan punya pemikiran kita mau dihargai atau di apa ya, layaknya bos, itu jangan sampai. Pokoknya kita harus membersamai dan merangkul downline kita. Alhamdulillah kalau sudah mudah dipahami. Atau lewat video. Tips yang keenam tadi apa ya Mbak? Untuk yang keenam buat grup bimbingan Bun, WA atau Facebook atau Telegram, sesuai yang dimiliki untuk teman-teman semua. Kadang itu saya mempersilahkan telepon. Kalau bagi yang punya waktu banyak itu saya persilahkan telepon. Kalau punya keluhan itu saya sarankan untuk telepon. Nanti jam segini saya telepon kayak gitu. Jadi kalau telepon itu kan lebih mudah. Kalau tempatnya jauh, kalau yang dekat-dekat kan langsung ke stokis, langsung tanya itu bisa. Tapi kalau teman-teman yang di luar Jawa, luar daerah itu ya itu nomor 1 telepon. Terima kasih Mbak Laili. Terima kasih teman-teman semua. Terus nanti kalau ini kayaknya nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Peringkat SM itu titik kejenuhan, gimana cara mengatasinya Mbak? Saya sudah pengen banget mau jadi stokis tapi sadar jaringan belum kuat. Iya Mbak, karena kebanyakan di titik SM itu memang titik jenuh kita. Kita harus berusaha, harus punya impian yang kuat, itu nomor 1. Kita punya impian yang kuat, punya target juga. Kalau kita nggak punya impian, dan usahakan kita itu the power of kepepet. Walaupun kita nggak kepepet, tapi posisikan diri kita kepepet. Misalkan
Walaupun kita nggak kepepet ekonomi gitu ya, tapi kalau kita posisikan kita kepepet ekonomi itu gregetnya akan semakin keluar. Dan juga tuliskan impian yang jelas. Misalkan pengen stokis karena apa? Saya pengen ini divisualisasikan. Dan juga posisikan diri the power of kepepet. Karena kepepet itu biasanya orang itu lebih larinya kan semakin lebih kencang, itu biasanya kayak gitu kalau saya ya. Tapi kalau jenengan walaupun nggak kepepet, posisikan diri kita kepepet biar lebih greget lagi. Bagaimana triknya orang yang sudah ada gambarannya sudah mau masuk member tapi terkendala dengan dana? Gini aja Mbak Mida, kalau orangnya terkendala di dana itu sampai rekrut reseller dulu. Karena kan kalau reseller itu kan kita dapatnya harga konsumen kita potong kan, kita potong sedikit. Biasanya kalau NCX itu harga reseller teman-teman itu ngasihnya 180.000. Nah itu biar ngambil ke kita dulu. Kalau mereka sudah closing baru mereka bayar ke kita, dan keuntungannya itu nggak usah diambil sama mereka, ditabung aja di kita. Misalkan mereka jualnya 200, itu kan ada selisih harganya kan 20.000. Nah itu ditabung aja ke kita. Nanti kalau sudah mencapai 200.000 bisa untuk join member. Jadi direkrut reseller aja dulu biar mereka tuh nggak hilang gitu kalau sudah kita rekrut reseller. Nah, ini saya cek lagi untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi, berhubung juga pukul 9 ya, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Waktunya teman-teman untuk istirahat. Dan ini yang terakhir untuk teman-teman semua untuk tugas malam hari ini. Tugas teman-teman semua, 1, menuliskan impian. Teman-teman bisa beli kertas yang besar dan tuliskan impian-impian Anda dan target-target Anda di tahun 2021 ini. Misalkan tulis dulu ya paling atas, Bismillahirrohmanirrohim. Impian dan target saya di tahun 2021, saya harus bisa naik peringkat, saya harus bisa jaringan berkembang, harus bisa stokis, harus bisa beli ini itu dan lain-lain. Silahkan ditulis dan tempelkan di tempat yang setiap hari Anda lihat. Itu PR yang pertama. Untuk PR yang kedua, foto stok produk Anda. Jangan malu untuk foto stok produk, walaupun pasta gigi 1 itu tetap jadi stok Anda, harus difoto. Nah, karena stok kita itu menjadi doa biar kita makin semangat, biar kita juga omsetnya melejit terus. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Untuk tugas malam hari ini, 1, menuliskan impian. Silahkan ditulis di kertas yang besar, silahkan difoto. Yang kedua, foto stok produk Anda. Walaupun pasta gigi 1 tetap difoto. Nah, cukup 2 aja. Pengen banget jadi stokis Mbak, harus Mbak Cika. Stokis itu enak banget. Nah, berhubung teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah semakin malam,
Saya akhiri untuk sharing-sharing malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia KFO, seluruh upline leader hebat saya. Karena beliau, saya bisa di titik kestokisan seperti saat ini. Terima kasih juga untuk semua peserta KFO. Semoga sedikit dari perjalanan saya menuju ke stokis itu bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua bahwa ke titik stokis itu perlu perjuangan, perlu air mata, perlu kerja keras yang sangat luar biasa, dan kerja keras kita itu suatu saat akan dibayar mahal sama NASA. Jadi teman-teman harus tetap semangat walaupun keadaan pandemi, kita harus tetap semangat. Seorang upline itu walaupun kendor semangatnya harus tetap kelihatan semangat biar mitra-mitra kita itu juga kan tetap semangat. Semoga teman-teman di tahun ini bisa stokis semuanya, diberikan kelancaran untuk membangun jaringan, dan semoga omset teman-teman semakin menggurita, makin melejit, makin luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai di sini saya akhiri